Halo, ketemu lagi di HNMD People. Kali ini HNMD kedatangan tamu spesial. Di sebelah saya ini ada Dika. Halo semua. Dik, boleh perkenalkan diri dulu nggak sih? Boleh. Sebelumnya. Oke, halo teman-teman HNMD, gue Dika. Gue dari Tanka Medium, Tanka Warehouse. Hari ini ngobrol sama Azam dari HNMD. Oke, Dik. Tanka Medium itu sendiri tuh apa sih, Dik? Oke, jadi sebenarnya Tanka Medium itu media jam tangan sih ya. Oke. Jadi memang awalnya kita bikin Tanka Medium itu sebagai wadah lah untuk kita bisa ngumpulin teman-teman yang sama-sama suka jam tangan, ngobrol di Tanka Medium dan saling ketemu gitu harapannya. Oke. Kalau artinya sendiri ada nggak tuh Tanka Medium? Artinya ya? Nah, sejujurnya sih gue beberapa kali tanya. Tapi ini gue agak lupa artinya sebenarnya apa. Oke. Jadi Tanka Medium itu cerita awalnya memang dari tugas kuliah, Pak Azam. Karena dari tugas kuliah dulu gue desain produk, bikin jam tangan kayu tuh pada zamannya. Oke. Nah terus namanya tuh Tanka brandnya. Terus waktu akhirnya gue sama Tejas tuh ada gue bikin si Tanka Warehouse tuh sebenarnya awalnya. Kita mau pilih namanya apa, karena brandingnya udah jam tangan, ya udahlah pakai Tanka aja gitu. Jadi so be it lah namanya Tanka. Oke. Kalau dari pertama kali berdirinya ini Tanka tuh dari tahun berapa? Pertama kali kita tuh mulai terjun itu sebenarnya dari tahun 2021, COVID tuh. Oke. Jadi memang cerita awalnya tuh semenjak bokap meninggal, akhirnya gue sama Tejas kita coba ngobrol mau ngapain. Tadinya mau jualan sepatu, akhirnya kita jam tangan karena ada cerita di keluarga tentang jam tangan. Akhirnya kita mulai jualan tuh di situ di tahun 2021. Oke, berarti awalnya dari jualannya itu sendiri sebenarnya. Betul. Tapi kalau dari lu sendiri motivasinya apa sih sampai menciptakan wadah ini tuh, sebuah Tanka Medium ini apa sih? Nah sebenarnya kan karena kita awalnya jualan tuh. Dari jualan terus ceritanya tuh kita ke band mulu Pak Azam. Oke. Karena kita belum ngerti jualan di sosial media, di Instagram itu nggak boleh sebut merek lah, nggak boleh apa dan segala macam. Nah karena gue ada pengetahuan medianya, akhirnya bareng-bareng sama VR dan teman-teman, ya udah kita bikin media deh jam tangan. Terus pada saat itu gue juga nggak tahu sebenarnya media jam tangan itu udah ada atau enggak dan segala macam. Jadi kita go aja dulu, mulai dulu. Gitu ya. Ya akhirnya mulai media jam tangan. Harapannya kalau misalnya si tokonya ke band lagi, media ini ada untuk nge-boost tokonya lagi gitu. Jadi cerita awalnya tuh gitu. Buat ngebantu kalau misalkan ternyata ke band-band terus nih. Benar. Kalau tiba-tiba kayak shit happens, kita punya medianya untuk ini kita toko gitu. Oke. Tujuannya di situ. Tapi kalau lu sendiri tuh awal mulai suka sama jam tangan tuh dari kapan? Sejujurnya sih dari mulai Tanka kita jualan jam tangan itu modalnya cuma karena ada cerita di keluarga kita dikasih jam tangan dan segala macam, tapi gue sama Tejas tuh nggak pernah bener-bener suka di jam tangan. Oke. Pelan-pelan karena adanya Tanka Medium, ada Tanka Warehouse, akhirnya kita belajar, ngulik, terus baru menemukan ternyata jam tangan itu ternyata dalam ya gitu. Nah dari dalamnya jam tangan itu akhirnya ini nih yang bikin menarik si jam tangan gitu. Jadi mulai sukanya semenjak gue jalanin Tanka Medium itu sih. Berarti sekarang koleksi udah beranak pinak berarti ya? Ya lumayan lah. Lumayan lah. Ya mungkin salah satu contohnya di depan ini mungkin ya. Banyak kan dikasih. Bisa aja. Kalau dari lu sendiri nih, yang lagi dipakai itu jam tangan apa sih, boleh ceritain nggak tadi? Jadi hari ini, sekarang nih yang gue lagi pakai ini Rolex 1603. Oke. Jadi ceritanya ini agak-agak unik Pak Azam. Jadi sebenarnya cerita awal Rolex 1603 ini dicari sama Tejas. Sekitar 2 tahunan dia cari, akhirnya dapat. Terus pada saat itu dia dapat offer yang nggak bisa dia tolak nih. Akhirnya Rolex ini pergilah ke Surabaya. Gitu. Nah terus berjalannya waktu, akhirnya kayaknya bulan lalu tuh si orang itu mau jual lagi nih Rolex. Nah akhirnya dari si orang itu Tejas bilang mau nggak nih kita bayarin lagi gitu. Akhirnya ayo kita berangkat ke Surabaya gitu. Jadi akhirnya ini Rolex kita dapetin lagi lah. Jadi lu udah sempat jadi pemilik orang lain nih? Iya benar. Jadi dari Tejas ke orang lain akhirnya kita beli lagi. Oke. Gitu. Berarti jodoh nggak kemana itu? Jodoh nggak kemana, betul. Kalau dari Tanka Medium ini sendiri di dalamnya tuh ada aktiviti apa aja sih?
Kalau dengan Medium karena kan kita tuh sebenarnya base-nya media. Jadi tujuan utama kita kan memperbesar industrinya, interest-nya, dan kita connecting people. Jadi kita punya kegiatan itu mulai dari gathering, terus kita ada event, Timeless Society, yang teman-teman HNMB juga ikut di situ. Terus kita itu juga aktif buat masuk ke beberapa event-event lain di luar daripada jam tangan. Jadi kan karena misi utama kita tuh mau memperbesar interest-nya. Jadi makanya kita harus masuk ke USS kita masuk, ke Brightspot kemarin kita masuk. Jadi kita coba untuk memperbesar jam tangan dengan cara yang masuk kemana-mana gitu. Ya mungkin juga sekarang kan lagi growing juga kan jam tangan kan. Iya, orang-orang umum gitu. Juga udah mulai banyak yang lihat jam tangan lah ya sekarang. Betul. Kalau event rutin apa aja sih yang dilakuin dari si Tanka ini? Ya, kalau event rutin sih itu gathering, terus kita punya namanya trading day. Jadi trading day itu kita bikin buat orang-orang yang mau jualan jam tangan tapi dia itu bukan seller. Jadi nggak harus seller tuh jualan di situ. Nah, habis trading day, next step-nya kita bikin namanya Timeless Society itu. Timeless Society itu jadi lebih ke market untuk teman-teman seller bisa jualan jam tangan vintage ataupun baru di situ. 3 event itu sih yang kita rutin lakukan. Kalau selain buat memperbesar interest itu sendiri nih dari media, apa sih lu menciptakan Tanka ini, harapannya tuh apa sih dengan adanya Tanka ini di Indonesia ini gitu? Iya. Sebenarnya sih gue gak ada harapan apa-apa ya. Cut. Nggak, sebenarnya harapannya itu selain memperbesar industrinya ya, interestnya ya. Gue tuh di Tanka, kita semua nih di Tanka punya satu tagline. Jadi kita tuh melihat Tanka itu, jam tangan itu sebagai enabler. Makanya kita punya tagline namanya Tell Beyond Time. Kenapa Tell Beyond Time? Jadi kita tuh pengen semua orang yang memang interest di jam tangan ngerasain juga kalau jam tangan itu lebih dari sekedar penunjuk waktu. Jadi lewat jam tangan sebenarnya lu bisa mengeksplor hal-hal yang tadinya lu gak kepikiran. Connecting dengan orang-orang yang lu juga gak kepikiran. Contohnya kayak gue sama teman-teman HNMD, sebenarnya kan kenalnya gara-gara jam tangan. Betul. Gitu. Jadi makanya itu satu contoh yang kita rasa powerful banget. Jam tangan itu sebenarnya lebih dari sekedar yang lu pakai dan buat lihat waktu, tapi bisa connecting lu sama orang-orang, sama hal-hal yang lu gak kepikiran lah gitu. Makanya Tell Beyond Time. Ini berasa banget ya, mungkin pertama kali kita ketemu juga sampai sekarang kayaknya udah mulai banyak banget kita ketemu orang baru sebenarnya kan. Bener. Dan kayaknya juga kalau HNMD mungkin juga merasakan hal itu tuh. Dari mulai circle-nya kecil, lama-lama gara-gara jam tangan, gara-gara jual strap, terus kenal sama orang-orang yang kayak, wih dari mana kalau nggak dari jam tangan gitu. Selama ngejalanin Tanka nih, ada pengalaman yang seru atau pengalaman yang unik gak nih, Dik? Yang seru atau yang unik ya? Sebenarnya idea Timeless Society itu awal-awal memang cuman ada di belakang kepala doang tuh. Waktu itu gue sama anak mikirnya, nih kalau kita mau gerak di jam tangan sebagai media, kita harus yang jadi pionirnya juga untuk membuat event jam tangan. Makanya di belakang kepala tuh kayak kapan ya kita punya USS jam tangan gitu. Terus nggak tahu gimana caranya ketemu partner si Boys Time Bomb dan teman-teman yang lain, tiba-tiba terjadilah Timeless Society. Dari Timeless Society terus tiba-tiba kita kenal sama orang-orang yang kayak si musisi ini kita kenal, tiba-tiba bisa gua datang ke apartemen dan tempatnya Bobby Saputra, kayak gitu-gitu tuh hal-hal yang menurut gue unik dan menarik, dan terjadinya semua cuma gara-gara jam tangan gitu. Jadi yang menariknya di situ sih. Nah dari Tanka Warehouse sendiri nih, Dik, yang cikal bakal Tanka Medium. Cikal bakal ya. Kenapa sih lu akhirnya membuat si Tanka Warehouse ini gitu? Kenapa sampai harus jualan jam tangan awalnya sebenarnya? Dari sekian banyak barang-barang yang lainnya kan sebenarnya gitu. Iya, sebenarnya si Tanka Warehouse itu memang awalnya karena kita juga waktu itu mikir mau jualan apa tuh gue sama Tejas. Waktu lagi mikir itu, karena jam tangan ini kita lumayan punya cerita yang dekat sama jam tangan, akhirnya kita pilih udahlah jam tangan aja. Karena waktu itu eranya sneakers sebenarnya. Cuma sneakers itu udah banyak banget. Terus kita mainin di market yang sebesar itu, kita mikir kayaknya kita nggak bakalan ngepop gimana. Akhirnya di jam tangan masuknya tuh buat jualan. Kalau dari brand-brand yang biasanya suka ada di Tanka Warehouse ini ada apa aja tuh, Dik, biasanya yang dijual? Dulu waktu awal-awal sih kita mainnya Seiko. Tapi sekarang
seberjalannya waktu kita sekarang jualannya itu ke Omega, Cartier, Rolex, ada Haier juga kita jualan gitu. Jadi lebih ke Swiss brand kalau sekarang lebih banyaknya, tapi Seiko gitu juga kita masih jual. Masih jual ada juga Masih ya. jual juga, iya. Jadi mungkin beberapa barang-barang dari koleksinya Tanka Warehouse nih ya. Iya. Yang ini pertama boleh diceritain nggak nih? Ini Rolex Cellini berarti ya? Iya betul. Jadi ini Rolex Cellini kita dapat dari salah satu teman. Oke. Terus ya akhirnya kita coba buat jual si Cellini ini. Sebenarnya menariknya karena ini dress watch modelnya dari Rolex. Iya. Terus dia itu gold pak, gini beneran pakai gold. Oke. Gitu. Ini yang menarik dari Cellini. Terus kemudian ada Omega ya? Ini Ya, Omega Rail Track. Jadi ini Omega Constellation. Nah biasanya kan Constellation tuh pakai pen yang banyak dicari. Terus kita dapat juga ini Constellation-nya ada rail track-nya. Jadi itu nambah rarity dari Constellation-nya sih sebenarnya. Gitu. Jadi samping sininya ada rail track-nya tuh. Di sekitaran dial-nya. Nah, ini salah satu yang paling ikonik juga nih sebenarnya. Iya. Haier. Nah ini juga kita dapatnya lumayan hoki nih. Kita dapat dari luar. Ini Haier CS 3110. Jadi si Haier ini yang menarik ya Pak, karena Carrera itu tuh banyak reissue-nya. Iya betul. Nah, yang di sini itu satu-satunya yang cuma Haier doang. Jadi sisanya tuh ada Carrera Haier, Ada Carrera Haier. ada ya yang paling baru tuh kayaknya Carrera Tech. Ada tag-nya kalau nggak salah yang paling baru. Gua nggak terlalu ngikutin sih, tapi ini tuh yang satu-satunya yang Haier doang. Tapi kalau misalkan dari lu sendiri nih Dik, dari koleksi-koleksi lu ada nggak sih barang yang memang punya sentimental value buat lu? Ada. Jadi ini salah satunya nih Pak. Jadi ini Longines Heritage. Nah Iya. ini tuh dari bokap gua sebenarnya diturunin ke Tejas. Oke. Nah kenapa ini menarik? Karena kayaknya Doi itu belinya di bawah 1 juta nih. Kayak 500.000 juga nggak nyampe nih belinya. Pada Terus, masanya kan lagi. pada masanya betul. Terus ini manual wine, dicek mesinnya semua korek. Terus sekarang nih si Longines ini di reissue juga. Gitu. Jadi ini salah satu sentimental value-nya kita sih kalau di jam tangan ya. Oke. Gitu. Terus yang sebelahnya boleh ceritain juga nih. Boleh. Omega. Nah ini Omega MK40. Oke. Kalau yang ini nih ceritanya nih ya. Ini rada-rada unik sih. Jadi Oke. sebenarnya si MK40 ini kan kalau di dunia horologi itu ada media namanya Hodinkee ya. Iya betul. Nah terus di satu ketika gue nonton Hodinkee ternyata band climber itu dikasih jam tangan MK40 sama kakeknya. Terus gue mikir nih, wih kita kan media juga di Indonesia ya. Kayaknya keren deh kalau kita punya MK40 juga. Oke. Jadi dari situlah ini jadi wishlistnya Tanka dan gue personally. Terus akhirnya teman kita si Tony Luxcott itu punya MK40 ini, masih ada boxnya. Masih full set lah ya. Ya, terus dilihat juga semuanya masih bagus. Akhirnya kita bilang ke Tony, Ton, kalau nanti MK40 ya lu jual, ini harus ke kita gitu. Terus Tony juga bilang, nih ntar kalau misalnya waktu itu lu mau jual harus ke gue gitu. Jadi ya ini Oke. jam yang unik. Sebelahnya juga kayaknya nih dari teman dalam satu komunitas juga nih. Betul. Jadi ini kan 5 watch yang Mercari Vault. Oke. Sebenarnya dulu ceritanya tuh gue tuh bikin Tanka sebagai tugas kuliah tuh sampelnya 5 watch. Oh. Jadi gue beli 5 watch yang kayu, masih kayu berarti. masih kayu tuh. Terus gue contoh itu sebagai prototype tugas kuliah. Jadi gue lihat itu terus kayak oke, harusnya kayak begini. Jadi gue sama Ko Herman tuh udah kayak wah ini tuh idolanya gue nih dulu waktu kuliah. Terus dari Tanka tiba-tiba nggak tahu gimana kita bisa kenal lah sama Ko Herman sama 5 watch. Tapi waktu kita mulai Tanka 5 watch itu udah ke jam tangan yang lebih serius, udah bukan kayu lagi. Iya. Tapi gue masih maju mundur nih, kayak aduh mau punya 5 watch tapi yang mana ya? Sampai akhirnya si Ko Herman keluarin lah Mercari Vault yang collab sama Sekonde. Oh ini Gitu. collab sama Sekonde. Iya, yang collab Sekonde. Nah disinilah akhirnya gue bilang kayak, oh ini yang gue harus punya gitu. Jadi sebelum ini di launching gue udah bilang sama Ko Herman, kok gue mau 1 gitu. Ini limited edition juga kalian. Limited edition betul. Jadi ini ceritanya menarik. Terus Ko Herman ada tulis surat itulah di packagingnya Wah, buat oke. yang ini. Kalau yang sebelahnya nih, Dik. Sebelahnya. Nah kalau sebelahnya ini Nevada Super Antarctic. Jadi gue beli jam tangan itu karena satu milestone di hidup gue nih yang gue mau celebrate. Oke. Kira gue nyari-nyari, terus gue tuh nyari jam tangan yang sifatnya itu kayak everyday watch. Mau beli Explorer tapi
kayaknya budgetnya nggak cukup. Jadi akhirnya gue cari ada nih Super Antarctic Nevada, brandnya oke, terus ceritanya oke juga. Akhirnya pas gue dapet di luar, ya udah deh bungkus. Beli dari baru berarti nih? Ini enggak sih, hitungannya second lah ya. Hitungan second, tapi masih ada boxnya, semua masih lengkap. Gitu. Ya ini celebrating moment lah. Tapi kalau lu pribadi tuh biasanya kalau lagi beli jam tangan tuh pertimbangannya apa sih, Dik? Mungkin banyak juga ya. teman-teman yang pengen tahu nih, biasanya tuh apa sih? Kalau gue pertimbangannya tuh beli jam pastinya harus ada reasonnya dulu. Kalau nggak ada kita cari reasonnya. Nah, jadi reasonnya kenapa dulu nih? Kalau reasonnya udah jelas, misalnya untuk celebrating moment atau lu mau jadiin itu oleh-oleh, kayak gue beli kuo di Kyoto tuh buat oleh-oleh dari Kyoto. Terus setelah momennya udah jelas, beli jamnya yang sesuai sama budget. Jangan beli yang agak maksa sih ya. Iya betul. Gitu, jadi gue menyarankan beli sesuai budget. Terus yang terakhir, make sure lu bener-bener suka sama cerita dari jam tangannya, modelnya, atau brandnya. Jadi jangan kebawa sama arus hype-nya ya. Kayak maksudnya Omega yang MK40 tuh juga kan banyak si Speedmaster ini seriesnya gitu. Tapi spesifik gue mau MK40 karena gue tahu ceritanya, bukan karena kayak FOMO MK40 naik gitu. Betul. Jadi ya itu sih yang harus dipertimbangin lah setidaknya. Tapi lu pribadi kalau misalkan beli jam second hand gitu atau beli jam second gitu, buat ngecek itu kondisinya masih oke atau enggak tuh biasanya gimana? Buat ngeceknya sih paling penting tahu sellernya sih. Oke. Itu dulu deh. Kalau menurut gue ya. Trust sama sellernya berarti kan? Iya, tahu sellernya dulu. Terus buat jam vintage terutama yang harus diperhatikan kan lumayan banyak nih. Dari dialnya, crownnya, mesinnya, semua correct period nggak? Ada yang digantinya sesuai sama periodenya nggak? Atau digantinya kayak asal-asalan. Okay. Nah itu tuh jadiin pertimbangan juga sih. Terus yang terakhir ya sesehat apa nih mesinnya. Itu terakhir banget lah. Oleh karena itu ada Tanka Warehouse juga kan sebenarnya kan? Betul, masuk gitu. Jadi kita di sini tujuannya adalah mengkurasi jam-jam yang kalian siap pakai. Intinya itu. Dik, selama udah berapa tahun terakhir nih ngejalanin ada di dunia jam tangan, lu ngeliatnya gimana sih perkembangan jam tangan di Indonesia nih sekarang? Kalau dibandingin sama teman-teman seller yang lain kan mungkin kita ini anak baru ya. Iya, betul. Jadi gue share berdasarkan pengamatan gue pribadi aja ya. Kalau gue sih ngeliatnya terlepas dari ini peran Tanka atau bukan, gue merasanya si jam tangan ini mulai lebih banyak anak muda yang main. Oke. Terutama di vintage gitu. Kelihatan dari event-event yang kayak Tama Society. Kayak event itu awal-awal memang di kepala kita tuh jam tangan vintage sama dengan om-om. Yang pakai jam tangan tua tuh sebenarnya om-om gitu. Tapi semakin kesini gue malah melihat anak-anak muda interestnya grow di jam tangan vintage gitu. Yang kalau dilihat kan jam tangan tuh lebih dari sekedar penunjuk waktu itu dan bukan investment gitu. Jadi ya trennya ke sana sih ya. Dan di event terakhir juga gue lihat orang-orang yang tadinya mulai jualannya kan gue bisa punya datanya ya. Iya betul. Yang terjual tuh jam tangan yang kayak di bawah 5 juta. Di event paling terakhir tuh yang jual udah jam tangan lebih tinggi harganya. Oke, lebih naik lagi levelnya sebenarnya ya. Jadi kayaknya memang industri, interest, dan pemainnya tuh grow juga gitu. Tapi kalau dari lu sendiri sebagai media Tanka nih, pernah ngeliat gak sih kenapa sih alasannya anak-anak muda tuh jadi banyak suka jam vintage tuh? Udah pernah ini belum? Reasonnya ya? Kalau kita kan kita punya program di Medium tuh yang kita companion story, jadi kita tanya public figure kira-kira dia main jam tangan kenapa dan kenapa jam tangan itu gitu. Dari mereka sebenarnya ngomongnya karena story behind the watch-nya. Jadi mereka nggak beli kayak investmentnya, tapi mereka beli lebih ke sentimental value-nya. Nah gue lihat karena kita ngomongin itu terus, beberapa teman-teman gue yang gue tahu sih juga main karena itu. Jadi mereka mau celebrating momennya dengan jam tangan at least gitu. Jadi ya kayak gitu sih kayaknya ya. Oh yang paling penting sebenarnya kalau vintage itu menurut gue juga lu bisa dapat harga yang lebih fair untuk most of the items. Jadi nggak bisa semua items ya. Ada yang lebih mahal dibanding baru dan segala macam, tapi
secara garis besar, secara general tuh harganya tuh cenderung lebih fair. Kayak lu nggak mungkin dapat Omega di toko Omega dengan harga segitu tuh nggak mungkin gitu. Jadi menurut gue itu salah satu serunya main vintage di situ juga sih. Bisa mendapatkan brand yang tertentu dengan harga yang lebih oke lah ya sebenarnya kan. Benar-benar. Setidaknya bisa dapat itu asal lu bener-bener ngulik dan pelajarin jam tangan yang mau lu beli gitu. Biar nggak ketipu lah. Kalau dari prediksi lu nih ke depannya sedunia jam tangan ini di Indonesia bakal kayak gimana sih, Dik? Berdasarkan dari event-event yang udah lo adain itu makin besar kah atau gimana? Ya, kalau kita kan belum ada tanda-tanda akan stop nih, Pak Azam ya. Jadi kita kan akan terus berusaha untuk memperkenalkan jam tangan, entah kenanya ke anak muda, entah kan kenanya ke orang yang lebih tua pun kita kan nggak bisa kontrol itu. Tapi bisa kita kontrol kan lebih ke arah memperkenalkan jam tangannya ke audiens yang lebih besar. Berdasarkan prediksi gue, dari teman-teman yang tadinya pengunjung Timeless, ada beberapa yang akhirnya jualan. Oh iya, ya banyak sih sekarang mulai seller-seller baru. Bener. Jadi dan yang jualan tuh anak-anak muda loh, bukan betul. bukan yang udah tua ya. Terus dari mulai 1 lokal brand, mulai bermunculan 2 dan 3 lokal brand baru. Jadi menurut gua trennya akan semakin mature dan pemainnya akan regenerasi tuh. Iya betul. Akan kaderisasi ya kalau bahasa partai ya. Gitu. Jadi kaderisasinya ke anak-anak yang lebih muda karena memang kita atau enggak bersyukurnya si industrinya grow jadinya bubble-nya gue sih belum bisa lihat ya. Tapi kalau ngomongin bubble juga kayak dari zaman dulu sampai sekarang masih tetap ada aja. Jam tangan tuh tetap ada gitu. Cuma sekarang bedanya kayak ada spotlightnya atau enggak aja. Dan kebetulan kita ngasih spotlightnya sekarang gitu. Udah gitu sekarang juga kan mulai banyak perempuan-perempuan juga yang jadi Bener. ya kan. Bener. Dan itu kan kayak jualan jam perempuan tuh teman-teman gila-gilaan. Baru-baru ini kan sebenarnya. Baru-baru ini. Itu juga kayaknya salah satu prediksi tren tuh ya. Perempuan main jam tangan vintage tuh it's a thing sih menurut gue. Oke. Sebenarnya kalau misalkan dari teman-teman ini, kalau Tanka Medium sendiri tuh ada member-member gitu atau enggak sih sebenarnya? Ada. Jadi kan kita itu di Tanka Medium punya WhatsApp community. Oke. Di WhatsApp community-nya itu actively ada 1024 orang yang ngobrol jam tangan tuh. Mereka kayak absen, terus mereka sharing-sharing tentang jam tangan di situ. Di atas itunya kita ada tier VIP member kita tuh. Nah, VIP member biasanya memang teman-teman yang dekat, yang kita rasa worth it, bukan worth it ya, yang kita rasa pengen kita kasih VIP. Nah itu juga ada membernya. Jadi ada yang generalnya sama ada yang VIP-nya gitu. Cuma kalau misalkan orang yang mulai interest sama jam tangan, terus pengen ikut acara-acara yang diadain Tanka tuh biasanya apa yang mereka harus lakukan sih sebenarnya? Yang harus dilakukan adalah pantengin sosial media kita. Sosial medianya itu di @tankamedium. Oke. Gitu. Kalau misalnya event pasti kita share di situ. Dan biasanya event kita itu terbuka, kita jarang banget bikin event tuh eksklusif buat community member. Itu enggak sih, karena kan kita pengen gedein, jadi kita terus cari teman-teman baru di media ataupun di event. Kalau gathering pun sama? Gathering sama, feel free. Oke. Jadi kalau mau datang, feel free sih buat datang ke gathering kita. Terus kalau misalkan buat join Tanka Ya. community itu, yang di WhatsApp? Nah, si WhatsApp community itu sebenarnya membernya cuma 1024. Oh ada limitnya? Iya, jadi belum diupdate sama WhatsApp ya. Dan sekarang sih full. Banyak teman-teman yang mau masuk belum bisa, tapi nunggu ada yang keluar, gitu. Jadi agak-agak kayak ngantri gitu nih. Ya mungkin nanti ada suatu wadah lagi yang bisa buat lebih besar. Benar. Sebenarnya kita ada rencana ke situ. Cuma kita punya pikiran juga kita mau coba manage 1024 member dulu. Kalau memang udah bisa manage orang segini tuh dengan baik, baru kita akan besarin lagi gitu. Oke. Coba kalau misalkan dari lo sendiri nih, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan nggak sih buat orang-orang yang mulai terjun di dunia jam tangan ini tadi? Pesan-pesannya sih, karena gue mulai dari orang yang belum, karena gue mulai dari orang yang nggak terlalu suka jam tangan akhirnya suka. Pesan-pesannya tuh make sure lu tahu reason lu
buat beli dan koleksi jam tangan tuh apa. Karena itu hobi mahal gitu Pak Azam. Jadi ya sebelum berkomitmen lu yakinin dulu nih kenapanya gitu. Terus nextnya jangan beli di luar budget lu, beli sesuai budget lu, jangan maksa. Make sure pelajarin apa yang mau lu beli, jangan terpancing dengan hal-hal yang too good to be true. Oke. Gitu karena banyak banget yang jualan tuh beberapa orang, beberapa oknum gitu jualan jam tangan kayak nggak mungkin. Harga Tapi kan buat orang-orang yang baru mulai ngelihatnya kayak lu ketemu hidden gem. Tapi lu lagi ditipu gitu. Jadi make sure mengedukasi diri lu sendiri untuk mulai koleksi jam tangan terutama vintage. Itu kalau yang baru lebih rendah lah resikonya sebenarnya. Harus ada ilmunya dulu sebenarnya. Harus mulai coba-coba belajar sedikit-sedikit. Benar, Tanya benar. teman-teman ya. Iya, dan ya gabung komunitas, ngobrol, ikut gathering itu akan membantu lu melihat sebenarnya apa yang matters buat jam tangan gitu. Oke. Pertanyaan terakhir nih Dik. Ya. Ada yang bisa di-spill nggak sih? Nextnya Tanka ada yang mau bikin event apakah atau ada acara apa? Bisa. Oke. Jadi kita bakalan ikut event semoga salah satu event besar lifestyle nih di dalam waktu dekat di bulan November. Terus di next year kita akan bikin Tanpa Society lagi. Di akhir tahun ini semoga kalau memang bisa jadi kita akan bikin satu event yang sifatnya itu lebih eksklusif dan kasih experience yang baru untuk teman-teman komunitas dan collectors. Belum bisa gue spill bentuknya karena belum jelas gitu. Jadi lagi memperjelas. Terus ya ke depannya kita bakalan lebih aktif lagi sih di tahun depan buat bikin eventnya. Kalendernya lagi gue siapin dari sekarang. Jadi buat teman-teman yang baru mau mulai, sudah mulai atau mau cari teman-teman baru, gue sebisa mungkin dan teman-teman Tanka lain akan mempersiapkan wadahnya buat kalian sih. Gitu. Siap. Thank you banget nih Dik buat waktunya, Terima buat kasih kesempatannya ngobrol-ngobrol. Sampai ketemu lagi sebenarnya di event selanjutnya mungkin ya. Siap. Biasanya kita ketemu kan lagi event-event aja nih. Iya. Buat Ini teman, asik, Bud. buat teman-teman juga kalau misalkan lagi event Timeless ketemu Dika, jangan ragu-ragu buat sapa-sapa mungkin ya Dik ya. Betul. Gitu. Ya gua dari HNMD Azam pamit untuk HNMD People kali ini. See you. See you. Cheers. Well,